Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ya. Konten kali ini saya mumpung lagi bongkar las yang pendingin oli. Jadi ingin menjawab pertanyaan subscriber tentang kerusakan. Jadi gini, subscriber kan bertanya, jalurnya itu bisa dilihat nggak bang, negatifnya mana, positifnya mana, ampere 90 mana, ampere 120 mana, ampere 160 mana. Kita lihat ya di sini ya. Kalau istilahnya trafo ini kan aluminium berbalut tembaga, itu nggak ada tanda-tandanya, istilahnya setiap keluarannya itu nggak ada tandanya dari pabrik. Jadi kalau misal udah terputus semua, itu lebih baik sahabat subscriber itu pakai multi tester ya, dicek satu-satu, yang negatifnya mana, yang keluar 90 mana, yang keluar 120 mana, yang keluar 160 mana. Soalnya saya nggak bisa istilahnya untuk nandain ininya berapa, ini berapa, itu nggak bisa. Setiap flash ini kan beda-beda. Jadi alangkah baiknya itu pakai multitester, nanti dicek negatifnya mana, positifnya mana, itu lebih enak. Karena kabelnya itu kalau misal dapatnya bahan, las ini dapatnya bahan lah, trafonya putus semua, kan pertanyaannya susah nyari jalurnya, yaitu cek aja pakai multitester ya. Soalnya ini tiga ini kemungkinan nggak ada ininya, yang itu aja nggak ada penandanya, setiap jalurnya itu nggak ada tulisannya 90, nggak ada tulisannya 120, nggak ada tulisannya 160. Ini kasusnya dulu putus di selektornya itu juga amburadul. Jadi kalau kasusnya putus, berhubung ini aluminium dibalut tembaga ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi trafo ini kan aluminium dibalut tembaga, putus, patah. Nah itu saya kemarin nyambungnya itu pakai pipa AC yang tembaga. Nah, pipa AC yang tembaga itu kita masukkan di klem yang kuat, di klem yang sangat kuat ya. Dalam elektronik itu sambungan tuh nggak boleh kendor. Dalam elektronik tuh sambungan tidak boleh kendor. Listrik dan lain-lain itu kalau kendor itu terjadi panas, bisa kebakar, meleleh. Contohnya kayak stop kontak yang nggak bermerek itu, stop kontak yang untuknya menyambung listrik itu, yang nggak bermerek itu rata-rata meleleh ya, karena panas. Kalau sambungan itu kendor atau goyang tidak kencang, itu timbul energi panas. Ya, misal ini aluminium ini kita sambung tidak kencang, dia panas aluminiumnya akan meleleh. Aluminiumnya kalah. Seperti itu. Jadi, usahakan sambungan tadi itu pakai pipa tembaga AC itu yang paling kuat, dirasakan paling kuat. Kemudian cari jalurnya itu pakai multitester ya. Multitester ya, kayak gitu. Kalau saya ditanya bingung lah. Bongkar ini pun susah. Kalau ini enak ya, ada rangkanya ya. Yang las pendingin oli ini enak, ada rangkanya, dikeluarkan itu enak, dia ada rangkanya. Kalau itu beda itu. Jadi bodi kabel itu kalau kita bongkar, berhubung barangnya tua, kita nggak hati-hati, malah nanti trafonya banyak yang putus, maksudnya jalurnya banyak yang putus, banyak yang goyang dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa minimal bongkar sekalian dikuatin lah. Jadi kalau servis diperkuat semua, terutama yang di selektor itu perkuat semua. Rata-rata bautnya itu udah selek semua. Itu kalau cara saya lilit pakai tembaga 2 mili, langsung dikencengin semua. Yang penting jangan sampai menyentuh ground, jadi dibedakan kayak gitu. Cara nyambung tadi udah saya share, cara nyari jalur itu udah saya share ya. Memang di channel saya yang lain tuh ada proses bongkarnya, tapi kalau disuruh
jalurnya mana bang, jalurnya ini apa, saya bingung soalnya mungkin dari pabriknya bisa berbeda karena jenis-jenis ini itu beda-beda. Itu selektor, jadi perpindahannya pakai saklar selektor. Kalau ini kayak potensio diputar, jadi ini bisa main 90, 100, 120. Kalau itu kan kemungkinan 90 loncat ke 120, loncat ke 160. Yang ini bisa 100 apa 90, 100, 105 bisa ini. Nah, kalau yang ini loncat-loncat juga. Ini 95, 125, 160. Yang itu pendinginan oli apa? Maaf, pendinginan udara, yang ini pendinginan oli. Jadi jika mempunyai las-las seperti ini, terutama yang pendinginan udara, dua ini pendinginan udara, kalau selesai pengelasan, jadi selesai pengelasan kalau bisa dicabut ya. Karena apa? Dia nggak ada auto shutdown, tidak bisa mati otomatis. Makanya itu kipas tambahan itu. Kebetulan mati kipasnya karena kapasitornya rusak, belum saya perbaiki. Jadi kalau bisa habis ngelas itu langsung dicabut saja agar alatnya itu awet. Alatnya ini awet. Karena ada energi panas ya, terjadi energi panas di trafonya. Lah kalau ini insya Allah aman, insya Allah aman. Jadi dia pendinginannya oli. Cuma yang kalah ini rata-rata ini di sini. Ini apa ya namanya itu? Isolatornya tuh banyak yang pecah. Ini harus hati-hati karena setiap jalurnya ini kan milihnya itu kan apa ya? Ini manual. Mindah kawat lasnya itu manual, harus lepas mur, mindah ke 95, mindah ke 125 itu manual ini. Lah, isolatornya ini gampang pecah. Jadi harus selalu dicek isolatornya ya, karena bodinya ini besi semua, bodinya ini ground atau negatif. Jadi isolator harus sering ngecek. Kalau isolatornya rusak, otomatis trafonya akan bekerja terus. Tapi ini menurut saya yang paling awet karena apa? Pendinginannya oli. Bentuk trafonya seperti ini semua. Sama. Jadi semua ini bentuknya sama. Ini mumpung saya bongkar, saya bisa memperlihatkan isi dalamannya ya. Jadi mumpung saya bongkar, saya tunjukkan ke sahabat subscriber semua. Nah, nanti kalau udah masuk, kalau nggak ada servis, nggak saya buka lagi. Nah, ini mumpung saya bongkar. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel saya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.